Di dalam berbagai ayat Allah Subhanahu wa taala itu memang mengisyaratkan bahwa dunia inilah yang kadang-kadang membuat manusia itu berpaling dari dakwah. Maka pesan ini sesungguhnya juga adalah pesan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabar. Jadi fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Bersabarlah di dalam menjalankan ajaran agama. Bersabarlah di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam memperjuangkan dakwah, menegakkan kalimat la ilaha illallah, karena pasti akan ada ujiannya. Ujian itu bisa berupa sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi ada juga ujian berupa sesuatu yang menyenangkan. Wanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kadang-kadang orang itu ada yang kuat bertahan ketika diuji dengan sesuatu yang kurang mengenakan. Tapi ketika sudah diberikan ujian dengan sesuatu yang menyenangkan, kadang ada yang tidak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di surah Al-Insan. Di ayat terakhir yang kita kaji pada Rabu kemarin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini adalah balasan bagi kamu dan amal kamu itu disyukuri. Yang kata Imam Ibnu Katsir, beliau katakan bahwasanya makna Allah Subhanahu wa taala mensyukuri amal kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu membalas amal kita yang sedikit itu dengan sesuatu yang banyak. Bagaimana tidak kita melakukan satu, oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan 10. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Allah Subhanahu wa taala juga membalas amal kita yang 1 sampai 700 kali lipat, sebagaimana yang ada di dalam surah tentang al-infaq fi sabilillah, 700 kali lipat. Bagaimana juga Allah Subhanahu wa taala membalas amal kita yang kita lakukan mungkin sampai hanya 85 tahun di dunia, dibalas dengan surga yang abadal abidin. Balas yang sedikit dengan yang banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nahnu nazzalna, sesungguhnya kamilah yang menurunkan. Ini merupakan pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas tuduhan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sebab mereka ada yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah
sihir. Ada juga yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah buatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu seperti hanya perkataan manusia biasa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan untuk menghibur juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepada kamu. Bahwa Al-Quran itu bukan sihir, Al-Quran itu bukan ucapan Rasulullah SAW, bukan karangan Rasulullah SAW, akan tapi merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW. Kenapa diturunkan tanzila secara berangsur-angsur? Di situ ada hikmah yang sesungguhnya diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Di antaranya adalah untuk meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di dalam perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan mengalami berbagai tantangan. Ada hujatan yang diberikan oleh kaumnya, ada cercaan, ada hinaan, bahkan juga dalam bentuk siksaan fisik. Maka Al-Quran itu datang sebagai sesuatu yang menguatkan Rasulullah SAW. Pada saat Rasulullah dicerca oleh kaumnya, datanglah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW kembali merasakan ketenangan. Sama misalnya kalau kita di dalam perjalanan selalu dihubungi oleh orang tua kita. Ketika kita dapat masalah, dihubungi, datang telepon dari orang tua kita, maka kita merasakan kesejukan. Maka diturunkannya Al-Quran itu bukan jumlatan wahidah, bukan satu kali. Di antaranya adalah untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah itu akan senantiasa merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu memperhatikan Rasulullah SAW, juga hiburan. Hikmah yang lainnya adalah supaya Al-Quran itu bisa dipahami dan dihafal oleh para sahabat Rasulullah SAW. Sebab dengan turun sedikit demi sedikit, maka para sahabat Rasulullah itu menghafalnya juga sedikit demi sedikit. Datang berapa ayat itu kemudian dihafalkan, dipelajari maknanya, diamalkan. Setelah itu datang lagi sama, dihafalkan, dipelajari maknanya, diamalkan. Itu adalah di antara hikmah. Hikmah yang lainnya adalah untuk menjawab berbagai persoalan yang dialami oleh umat Islam. Karena Al-Quran itu juga turun untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hal-hal yang dihadapi oleh umat Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, bertanya tentang khamr maisir, kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Katakan wahai Muhammad bahwasanya di dalam khamr dan maisir itu ada itsmun kabirun, ada dosa yang besar, ada juga manfaat, tapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Itu merupakan jawaban terhadap apa yang ditanyakan oleh umat Rasulullah SAW. Tanzilah diturunkan secara berangsur-angsur. Di antaranya tadi untuk meneguhkan hati dari Rasulullah SAW. Makanya kemudian Rasulullah SAW diberikan perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah kamu li hukmi rabbika, untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di dalam menjalankan ajaran agama pasti sekali lagi ada ujian yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada ujian yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Katsir, kenapa ayat ini diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah diperintahkan untuk bersabar.
maka sesungguhnya di antara hikmahnya ini adalah sebagai pelajaran kepada umatnya, pelajaran kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di dalam menjalankan ajaran agama itu pasti ada tantangan yang akan dihadapi. Makanya kemudian Rasulullah diperintahkan untuk bersabar, karena Rasulullah itu pasti bersabar, karena kemudian sudah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi sebagai pelajaran bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Mereka itu juga bersabar ketika menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ketika menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Jangan ikuti, jangan taati orang-orang yang athiman. Asiman itu maknanya kata Imam Muqaddam adalah man qaddama al-ma'siyah, yang mendahulukan maksiat, yang banyak berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat. Kemudian kafura, orang yang kufur. Juhud, orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam beberapa kitab tafsir misalnya dicontohkan di antara orang-orang yang diisyaratkan berkaitan dengan ayat ini, asim dan kafur, itu adalah di antaranya adalah Utbah bin Rabi'ah, kemudian Al-Walid bin Mughirah. Jadi Al-Walid bin Mughirah, di mana keduanya itu pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datang meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghentikan dakwahnya. Mereka membujuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudahlah, hentikan dakwah kamu. Apa yang kamu inginkan akan kami berikan. Itu kata mereka. Kata Utbah, kalau kamu ingin perempuan yang cantik, akan saya nikahkan dengan anak saya. Anak saya itu adalah orang yang paling cantik di kota ini. Saya kawinkan dengan anak saya. Tidak usah mahar, sudah. Mungkin kepikiran mahar, tidak usah mahar. Gimana kalau ditawari paling cantik, tidak usah mahar, sudah gratis, langsung qabil tuh. Kemudian ditambah lagi oleh Al-Walid bin Mughirah, iya, kalau kamu ingin harta yang banyak, saya ini adalah orang yang paling kaya di kota Mekah ini. Saya akan berikan harta sebanyak yang kamu mau. Yang penting hentikan dakwah ini. Sudahlah, tidak usah celah Tuhan-Tuhan kami. Hentikan. Kami berikan apa yang kamu inginkan. Godaan berupa harta, godaan berupa dunia. Inilah yang ditawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pesan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu juga ini ibrahnya kepada kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar apa? Jangan taati mereka. Apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat Islam pada waktu itu. Kalau pemimpinnya sudah tergiur iming-iming dunia, maka hancurlah yang namanya dakwah. Kalau pemimpinnya kemudian sudah memikirkan jabatan, memikirkan harta, tergoda oleh bujuk rayu perempuan, karena memang inilah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai godaan-godaan utama di dalam kehidupan dunia itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan secara langsung, wala tuti' minhum athiman aw kafura, jangan taati mereka. Karena ketika taat kepada mereka, maka hancurlah dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang
orang-orang kafir akan senantiasa berusaha untuk menghentikan dakwah dari Rasulullah SAW dengan berbagai macam cara, dengan berbagai godaan. Cara yang kasar sudah mereka lakukan, mereka menghentikannya kan dengan menyiksa pengikut Rasulullah SAW. Bahkan Abu Jahal itu juga sering juga menyiksa memperlakukan Rasulullah SAW tidak baik gitu. Dengan cara kasar, dengan cara membujuk seperti itu juga dilakukan. Dan memang di dalam berbagai ayat Allah Subhanahu wa taala itu memang mengisyaratkan bahwa dunia inilah yang kadang-kadang membuat manusia itu berpaling dari dakwah. Dunia ini yang kadang-kadang membuat manusia berhenti untuk memperjuangkan apa yang sesungguhnya harus diperjuangkan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka pesan ini sesungguhnya juga adalah pesan kepada umat Rasulullah SAW. Bersabar. Jadi fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Bersabarlah di dalam menjalankan ajaran agama. Bersabarlah di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam memperjuangkan dakwah menegakkan kalimat la ilaha illallah, karena pasti akan ada ujiannya. Ujian itu bisa berupa sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi ada juga ujian berupa sesuatu yang menyenangkan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kadang-kadang orang itu ada yang kuat bertahan ketika diuji dengan sesuatu yang kurang mengenakkan. Diuji dengan ujian fisik, sakit, kuat masih bersabar. Diuji dengan ditahan, kuat bersabar. Tapi ketika sudah diberikan ujian dengan sesuatu yang menyenangkan, kadang ada yang tidak kuat, diiming-imingi harta, dikasih 5M itu. Kepikiran juga itu. Ada, mohon maaf ini, ada seorang pejabat yang pernah memberikan petuah tidak benar kepada anak buahnya. Sudahlah, ambil kalau cuma itu, nanti kita taubat. Ada yang memberikan pesan seperti itu, Masya Allah kata saya. Iya kalau sempat bertaubat. Ada yang memberikan pesan itu. Sudahlah, yang namanya sogoan itu tidak apa-apa, ambil dulu. Nanti kita taubat setelah itu. Pertanyaannya adalah, bisakah dia bertaubat? Tahukah bahwa dia punya kesempatan bertaubat atau tidak itu? Sebab di dalam sejarah kita akan mendapatkan bahwa ada orang-orang yang sesungguhnya dia ingin kemudian bertaubat, akan tapi terlebih dahulu ajalnya menghampiri dirinya. Di dalam sejarah kita akan mendapatkan hal yang seperti itu. Ada dalam generasi awal, misalnya Rajal bin Unfuah, salah seorang sahabat dari Rasulullah SAW yang ikut pernah berperang bersama dengan Rasulullah SAW. Ketika dia itu diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi Musailamah Al-Kadzdzab, awalnya nggak berani. Ditegur itu Musailamah, kamu harus hentikan mengaku sebagai nabi palsu. Oleh Musailamah dibujuk itu, sudahlah kamu ikut saya saja. Kalau kamu ikut saya berikan jabatan sebagai panglima saya. Nanti saya berikan harta yang banyak. Silahkan pilih wanita juga, terserah kamu. Ternyata pikir-pikir juga itu. Berbalik itu. Yang tadinya mau memerangi,
Musailamah Al-Kadzab, Ar-Rajal bin Unfuwah ini malah berbalik menjadi panglimanya Musailamah Al-Kadzab. Berdiri di pasukan Musailamah Al-Kadzab, diperangi, dia meninggal dunia dalam keadaan membela Musailamah Al-Kadzab. Tadinya mau menegur, akan tetapi Masya Allah diberikan bujukan berupa dunia, pangkat, jabatan yang tinggi sebagai panglimanya, harta diberikan, wanita, upas tiga semuanya itu diberikan. Berubah pikirannya, na'udzubillah. Jadi kadang kita tidak tahu menerima seperti itu, niatnya nanti mau bertobat, kadang-kadang keburu ajal menghampiri kita. Sebaliknya, dulu saya pernah cerita juga, ada seorang panglima dari Romawi yang sebelumnya itu kafir, datang kepada Khalid bin Walid, kemudian bertanya bagaimana Islam, ditanya kemudian diberikan jawaban, dan dia bertanya, apakah saya bisa masuk Islam? Ya bisa, kata Khalid bin Walid. Bahkan kamu mungkin saja bisa menjadi orang yang baik, mungkin saja lebih baik daripada saya. Apakah bisa begitu? Iya, karena yang namanya al-ibrah itu, ibrahnya itu bukan yang lebih lama masuk Islam, akan tapi yang lebih bersungguh-sungguh untuk mengamalkan ajaran agama. Nah, panglima yang tadi malam itu ada di barisan musuh, paginya itu bersama dengan Khalid bin Walid berperang setelah syahadat dan gugur sebagai syahid. Ini satu hal yang kita tidak tahu. Maka kemudian pesan dari Allah Subhanahu wa taala, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Bersabar di dalam menjalankan ajaran agama, karena pasti ada halangan, rintangan, cobaan. Cobaan itu bisa berupa sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi bisa juga sesuatu yang menyenangkan. Yang tidak menyenangkan kadang-kadang ada orang yang kuat, tapi ketika sudah diguyur sesuatu yang menyenangkan, lupa diri, lupa daratan, sehingga kemudian kembali kepada kekufuran. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan wala tuti' minhum athiman aw kafura. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pesan supaya bisa menghadapi godaan-godaan itu. Apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila." Yaitu supaya kita itu banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala pada pagi dan petang. Ini mengibaratkan tentang salat, karena biasanya zikir itu kemudian diibaratkan tentang sholat. Sholat yang biasanya diibaratkan dengan zikir, dengan tasbih. Maka kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi godaan-godaan itu, supaya kuat, tidak terbujuk oleh rayuan-rayuan yang diberikan oleh orang yang banyak berbuat maksiat tadi, orang-orang yang banyak yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wadhkurisma rabbika. Hendaklah kamu ingat kepada Tuhanmu. Tasbih, salat pagi dan petang, ya salat yang 5 waktu itu dimulai dari salat subuh. Karena memang kalau kita lihat di dalam ayat, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, 2 sholat yang sering disebutkan itu yang disebut dengan sholatul wusta, itu imma sholat subuh atau sholat asar itu. Sholat subuh, sholat pertengahan itu. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, sholat pertengahan. Jadi supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Dan memang 2 waktu ini yang sering disebutkan di dalam Al-Quran, bukan berarti kemudian tidak mencakup waktu-waktu yang lain, akan tapi biasanya disinilah kan pergantian suasana itu, dari pagi kemudian petang, manusia itu kemudian kadang ada yang lupa itu.
pagi misalnya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat sholat subuh, kemudian ada zikir-zikir yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir pagi gitu kan. Kemudian asar itu ketika hendak berganti malam, di situ diajarkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikir-zikir petang untuk menghadapi apa? Untuk menghadapi godaan yang ada pada malam hari. Ya subuh supaya kuat menghadapi godaan-godaan yang ada di siang hari, di sepanjang siang itu. Makanya kan ada doa pagi, doa petang, pergantian suasana ini. Dan malaikat diisyaratkan juga oleh Rasulullah SAW shiftnya itu di dua sholat ini gitu kan. Malaikat pagi dan petang itu ya kumpulnya di sholat subuh atau di sholat asar. Mereka menghadiri sholat subuh dan sholat asar. Artinya untuk menghadapi godaan seperti itu, supaya bisa bersabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu hendaknya terus menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekali lagi yang namanya hati itu kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati. Hati makanya disebut dengan qalbun karena suka berbolak-balik itu. Kadang ada yang cepat tergoda. Pagi kata Rasulullah SAW ada yang masih beriman, sore sudah kafir. Ada yang sore beriman, pagi itu sudah kafir. Apalagi di akhir zaman itu godaannya itu sangat berat. Jadi godaannya sangat berat. Maka pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi hal yang seperti itu adalah dengan tetap menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala pemilik hati itu. Makanya doanya misalnya Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati saya itu untuk terus ada di dalam agamamu. Supaya kita tetap mempertahankan keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzkurisma rabbika bukrata wa asila. Kemudian wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila. Yang kedua yang diberikan pesan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kuat di dalam menghadapi berbagai godaan itu adalah dengan melaksanakan sholat malam. Jadi sholat malam itu memang satu pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bagi Rasulullah itu adalah kewajiban, bagi umatnya itu adalah sunnah. Akan tetapi di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala sungguhnya memberikan isyarat bahwa di antara faktor-faktor yang bisa menguatkan hati agar tetap bisa bersabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan sholat malam. Karena di dalam sholat malam di situ kita akan mudah terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat hati itu sedang hening, suasana juga hening, dan ini memang yang juga diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW itu datang ke Madinah akan memberikan pesan untuk melakukan 4 hal itu. Ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa asil arham wa sallu bil laili wan nas niyam. Wahai manusia, sebarkan salam kedamaian. Wa at'imut ta'am, berikan makan. Yang ketiga, sambung tali silaturahim, dan yang keempat itu adalah wasallu bil laili wan nas niyam. Salatlah di malam hari pada saat manusia itu banyak tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Maka kalian itu akan masuk surga dengan selamat. Salat malam. Jadi salat malam itu memang adalah kebiasaan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang solih, dan ini dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau tentang sholat malam
Allah Subhanahu wa taala itu juga sudah menegaskan di awal dakwah. Ketika Rasulullah SAW hendak memulai dakwah, hal yang pertama kali dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan salat malam. Dalam surat Al-Muzammil itu kan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Jadi wahai orang yang bersimut, bangun. Jadi qumil laila, bangunlah di malam hari. Qumil laila illa qalila. Ketika malam itu sudah hampir sedikit ya, sudah hampir subuh gitu. Nisfahu aw inqus minhu qawlila aw zid alaihi wa tiyatul qur'ana tartila. Jadi itu memang juga merupakan pesan yang pertama kali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci untuk menghadapi berbagai godaan itu sesungguhnya juga disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah dengan terus menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang kita tidak punya daya dan kekuatan itu kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan kemudian membanggakan diri dengan kekuatan yang kita miliki, kekuatan fisik. Tidak ada apa-apanya kalau tidak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihu lailan tawilah. Bertasbih di malam yang panjang itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasulullah SAW tentang sifat buruk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah. Bahwasanya orang-orang kafir itu mereka yang menggoda Rasulullah SAW untuk menghentikan dakwahnya itu hanya melihat dunia saja. Yuhibbunal ajilah. Ajilah itu adalah yang dekat, yaitu dunia. Yuhibbunal ajilah. Mereka itu hanya mencintai dunia. Wa yadharuna wara'akum yawman tsaqilah. Dan mereka tidak memperdulikan yang sudah itu, yaitu pada hari yang sulit, hari kiamat. Karena pandangan mereka itu memang hanya terbatas kepada kesenangan dunia saja. Yang mereka pikirkan itu memang hanyalah dunia. Yang mereka cintai itu adalah dunia. Karena memang mereka tidak percaya kepada akhirat. Maka tawaran-tawaran yang diberikan kepada Rasulullah SAW itu kan tawaran dunia saja. Mau jabatan akan kami beri, akan kami angkat sebagai pemimpin kami. Mau harta akan kami berikan. Kamu mau berapa? Mau wanita silahkan pilih wanita yang paling cantik. Kalau mungkin cuma 100.000, 200.000 mungkin masih kuat itu. Tapi kalau sudah datangi 10M, sudah diam saja kamu. Yatina, Niki atau hotel. Dan hal yang seperti itu karena memang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Kahfi misalnya. Kan godaan seperti itu juga diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti juga akan terjadi gitu. Sepanjang sejarah itu. Jadi sepanjang sejarah perjuangan itu pasti akan menghadapi nanti godaan-godaan yang seperti itu. Nanti akan ada orang yang tergoda. Kita lihat dalam sejarah misalnya seperti halnya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu terbunuhnya, tertangkapnya itu bukan karena Pangeran Diponegoronya itu kalah, akan tapi karena adanya pengkhianatan dari orang-orang dekatnya yang itu karena tergoda dunia gitu. Nanti kamu dapat bagian, diberikan iming-iming dunia. Jenderal Sudirman sendiri pada saat di dalam pelarian itu kan kemudian ketahuan gitu. Karena apa? Ya karena ada di antara anak buahnya yang berkhianat. Di sana
Cuma memang karena kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hendak ditangkap dan kemudian zikir tidak terlihat itu. Ini adalah satu pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Isa itu. Nabi Isa kan juga oleh salah satu pengikutnya yang berkhianat. Jadi memang di setiap sejarah itu ada yang tergiur iming-iming ini. Maka memang Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan ini karena memang inilah yang kemudian sering terjadi. Wala tuti minhum athiman aw kafura, maka kemudian memberikan pesan hendaklah kemudian banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala lewat salat 5 waktu dan juga lewat salat malam. Kenapa? Karena orang-orang yang kafir, orang-orang yang banyak berbuat maksiat itu pikirannya itu memang hanya persoalan dunia. Mereka tidak memikirkan hari yang sulit karena memang mereka tidak percaya. Bagaimana mereka mau memikirkan? Kan kemudian ada yang mengatakan bahwasanya itu hanya ilusi orang-orang yang beragama. Karena tidak ada yang pernah nyampe itu kan. Kalau sudah pernah nyampe, bukan akhirat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan nahnu khalaqnahum. Jadi kami yang menciptakan mereka. Wa syaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Di ayat ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada manusia bahwa Allah lah yang menciptakan mereka. Jadi Allah yang menciptakan mereka dan Allah Subhanahu wa taala yang juga menguatkan mereka, sendi-sendi mereka. Artinya apa yang dimiliki oleh manusia, kekuatan fisiknya, termasuk juga harta, jabatan, itu sesungguhnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau kami berkehendak, kami mampu untuk mengganti dengan yang lain, dan itu sudah pernah terjadi kepada umat-umat terdahulu. Ketika mereka ingkar kepada Rasul mereka, mereka kemudian dibinasakan, diganti dengan kaum yang lainnya. Kaum itu kemudian ingkar lagi, diganti lagi. Maka itu sesungguhnya adalah peringatan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, nahnu khalaqnahum, kamilah yang menciptakan mereka. Wa syaddadna asrahum, kami yang menguatkan sendi-sendi mereka. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kalau kami berkehendak, bisa saja kami ganti dengan yang selain mereka, yang serupa dengan mereka. Dan itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan misalnya, kita akan dapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengganti kaum-kaum yang dulunya kufur kepada para rasul mereka. Inna hadhihi tadhkirah. Maka kemudian di penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menyatakan bahwa semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah peringatan. Tadzkira itu maknanya adalah tadzkir dari kalimat dzakara yudzakiru. Jadi dzakara yudzakiru, tadzkirun, tadzkirah. Inna hadhihi tadzkirah wa man syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Maka siapa yang berkehendak, dia bisa mengambil jalan kepada Tuhannya. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Akan tapi manusia itu jangan kemudian merasa sombong bahwasanya dialah yang kemudian menentukan semuanya. Allah Subhanahu wa taala itu yang kemudian memberikan kepada manusia petunjuk, dan Allah itu menyatakan Allah kana aliman hakima. Allah itu maha tahu siapa di antara manusia yang sungguh-sungguh, siapa yang hanya main-main. Maka kemudian kita lihat di dalam sejarah misalnya ada kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala
tapi ada juga kaum yang sudah hampir datang azab kepada mereka. Kemudian azab itu diangkat lagi, yaitu kaumnya Nabi Yunus, yang kata Amr Khalid, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa memang kaumnya Nabi Yunus itu sungguh-sungguh ingin bertaubat, sementara ada yang lain itu yang hanya ingin menghindar dari azab. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha kana aliman hakima, Allah itu Maha tahu kepada siapa Allah itu memberikan hidayahnya. Yudkhilu may yasha'u fi rahmati wadh-dhalimina 'adalahum 'adzaban alima. Allah Subhanahu wa taala memasukkan siapa yang dikehendakinya fi rahmati. Rahmati itu adalah al-jannah, ke surga. Allah Subhanahu wa taala memasukkan siapa yang dikehendakinya itu ke surga. Namun bagi orang-orang yang zalim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wadh-dhalimina 'adalahum 'adzaban alima. Jadi di penghujung ayat kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan tentang konsekuensi yang akan dihadapi oleh masing-masing manusia, bahwa siapa yang mengambil jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rahmatnya. Kembali kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya surga itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang di dalamnya itu ada banyak berbagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga karena balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah sebagaimana yang ada di dalam ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala itu yang menghargai amal dari manusia, membalas yang sedikit dengan yang banyak. Itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah SAW menyatakan bahwa memang bukan amal kita yang memasukkan kita ke surga, akan tapi sungguhnya itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita sudah sampai di penghujung surah Al-Insan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberikan hikmah dan pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam bagian mereka yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersabar di dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.